Kerja capek-capek disuruh nabung, yang bener aja. Hai, saya Nando. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan kegiatan menabung. Bahkan orang-orang yang menurut saya memiliki penghasilan yang lebih, mereka juga tidak peduli dengan menabung. Karena dalam pikiran mereka mencari uang capek-capek, masa iya sih disuruh menabung? Hidup cuma sekali, nikmatin aja. Ini adalah persepsi yang salah. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengapa kita harus menabung. Apa alasannya kita harus menabung? Karena setiap kita melakukan aktivitas ataupun setiap kita melakukan suatu hal harus ada tujuannya dong. Kalau tidak ada tujuannya, ya untuk apa kita lakukan? Hal yang pertama adalah untuk menjaga kita dari hal keadaan yang darurat. Keadaan darurat ini adalah hal yang tidak bisa kita prediksi di masa depan ataupun hal yang tidak ada di dalam rencana kita. Misalnya ketika kita bekerja, tiba-tiba Honda kita rusak. Bisa dibilang putus rantai kah atau mogok kah? Nah, ini adalah keadaan darurat yang tidak bisa kita prediksi. Ketika kita tidak memiliki tabungan dan uang yang kita miliki itu pas-pasan, ini akan menyulitkan kita ketika hal ini terjadi. Nah, tujuan kita menabung adalah untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu. Jika kita memiliki tabungan, kita pasti bisa menggunakan uang tabungan itu untuk keadaan darurat ketika kita tidak memiliki uang yang prepare. Hal yang kedua adalah untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, di setiap kita pasti memiliki tujuan keuangan dong. Misalnya, untuk apa sih kamu bekerja lama-lama tapi tidak memiliki tujuan? Kan gak ada gunanya juga gitu kan. Nah, dengan kita menabung, kita akan mampu mencapai tujuan keuangan kita. Misalnya saat ini aku bekerja dengan upah UMR. Nah, aku memiliki tujuan keuangan sekitar 5 atau 10 tahun lagi aku bisa membuka usaha sendiri. Nah, tentu caranya adalah dengan cara menabung. Gak mungkin dong tiba-tiba turun uang dari langit gitu kan untuk membantu kita untuk membuka bisnis misalnya. Gak mungkin. Nah, dengan kita menabung, kita akan membantu mencapai tujuan keuangan kita. Misal teman-teman memiliki tujuan untuk membeli kendaraan sendiri. Misalnya harga kendaraan ini 100 juta. Nah, jika teman-teman tidak bisa cash, maka teman-teman harus kredit. Untuk kredit pasti ada DP dong. Nah, dengan adanya DP tadi, itulah tujuan keuangan teman-teman. Sehingga teman-teman perlu menabung untuk mencapai tujuan tadi. Hal yang ketiga adalah kebebasan finansial. Nah, umumnya orang-orang yang sudah mengerti tentang keuangan, dia akan memiliki tujuan kehidupannya, yaitu kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu seperti apa? Contoh singkatnya adalah kita tidak perlu lagi bekerja, kita tidak perlu lagi ngapa-ngapain, kita sudah mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari tanpa kita perlu bekerja ataupun kita melakukan hal-hal lainnya. Tapi jika teman-teman sudah mencapai tujuan kebebasan finansial, teman-teman tetap bekerja seperti biasa ya, karena itu akan membantu teman-teman untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu menabung dengan rutin. Nah, itulah tujuan mengapa kita harus menabung. Jadi biasanya orang-orang yang tidak memiliki keinginan ataupun hasrat untuk menabung, mereka tidak akan punya mimpi untuk kebebasan finansial ini. Dan aku pribadi pun punya cita-cita kebebasan finansial ini dari aku umur sekitar 25 tahunan gitu ya. Jadi sudah tergolong lama lagi. Bahkan anak-anak sekarang itu mereka dari tamat SMP ataupun tamat SMA, mereka itu udah memiliki tujuan tersebut gitu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk hal tersebut. Hal yang keempat adalah hal yang paling terakhir, yang sangat penting dan sangat berguna untuk kita adalah investasi di masa depan. Nah, dengan punyanya kita uang tabungan, kita akan mampu berinvestasi di masa depan dengan baik. Nah, jika teman-teman mungkin ada yang memiliki prinsip ingin sebagai investor, pasti harus memiliki uang tabungan dong, ataupun memiliki uang dingin dong. Nah, prinsip investasi adalah menabung ataupun menggunakan uang dengan uang dingin, bukan uang panas. Uang dingin itu artinya uang yang tidak teman apa-apakan, ataupun uang yang teman-teman hanya simpan, dan itu adalah uang tabungan. Itulah mengapa tabungan itu bisa menjadi investasi kita di masa depan. Misalnya di masa pensiun teman-teman membuka bisnis. Nah, teman-teman bisa menggunakan uang tabungan tersebut, dan bisnis adalah investasi menurut saya pribadi ya. Itulah mengapa
kita harus menabung demi mencapai masa depan yang cerah ataupun investasi di masa depan. Nah, itu dia menurut aku 4 hal yang harus teman-teman perhatikan mengapa kita harus menabung. Yang pertama, untuk menghadapi keadaan yang darurat, keadaan yang tidak bisa kita prediksi di masa depan. Dan yang kedua adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga adalah untuk mencapai kebebasan finansial. Mungkin ada teman-teman yang memiliki keinginan untuk bebas finansial di umur sekian, nah dengan cara menabung. Yang keempat adalah untuk investasi di masa depan atau masa depan yang cerah. Nah, dengan teman-teman menabung, teman-teman akan mampu berinvestasi di masa depan dengan baik. Nah, dengan 4 hal itu, semoga teman-teman yang belum memiliki niat untuk menabung bisa menabung mulai dari sekarang ya. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk menabung. Nah, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena aku memiliki cita-cita untuk mencapai 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih.